From zero to hero nih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpinnya. Dari lemah, ditindas, dilempari kotoran dan lain-lain menjadi patokan idealnya peradaban dunia sehingga jadi istilah negeri madani. Hanya dalam waktu kurang dari 25 tahun menggetarkan kutub-kutub kekuatan dunia Romawi dan Persia. Ada kuncinya, itu mesti ada kuncinya, ada kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari kajian Fathul Majid, masih di bab seruan kepada kalimat tauhid, ya, kepada syahadah la ilaha illallah. Masih membahas tentang hadis di mana Rasulullah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk mendidik penduduk Yaman, ya, untuk mendidik dan mengarahkan penduduk Yaman, ya. Kita bacakan dulu hadisnya lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman, bahwasanya Rasul ketika mengutus Mu'adz menuju Yaman, qala lahu, Rasul berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau mendatangi sebuah kaum yang merupakan ahli kitab, yakni dominannya penduduk Yaman memang ahli kitab. Dari kaum Yahudi dan Nasrani lebih dominan di sana daripada kaum musyrikin Arabnya, ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka jadilah prioritas pertama yang kau serukan mereka kepadanya, tuh, yakni nilai pertama yang kau serukan mereka, ya, pertama, nilai pertama, yakni nilai yang paling kau dahulukan untuk serukan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah, ya, yaitu kebersaksian bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah, di dalam riwayat lain agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka sampaikanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat, mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat di siang dan malam hari, ya. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka telah mentaatimu kepada hal tersebut, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqah, bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka sebuah bentuk sedekah, yakni sebuah bentuk spending, ya. Tu'khadz min aghniyaihim faturad ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang yang berkecukupan di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka mentaatimu di dalam hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah olehmu, yakni jagalah dirimu dari harta-harta mereka yang mereka jaga, ya, harta-harta kesayangan mereka lah, ya. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah dari doanya orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang mazlum dengan Allah, tidak ada hijab, ya, tidak ada penghalang. Akhrajah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya diutusnya Mu'adz ke Yaman itu sekitar tahun ke-10 sebelum hajinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan Al-Imam Al-Bukhari di Awakhir Al-Maghazi. Namun di riwayat lain disebutkan Ibnu Sa'ad di Tabaqat bahwasanya diutusnya Mu'adz ke Yaman itu masih di tahun ke-9, tapi di penghujung tahun ke-9, ya, setelah Nabi kembali dari perang Tabuk, ya. Wattafaqu, dan para ulama bersepakat ala annahu, bahwasanya Mu'adz masih lam yazal 'alal Yaman, masih bertahan di atas Yaman, di Yaman, ila an qadima fi khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu, ya, sampai ke masa pemerintahannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa
tawajjah ila Syam. Kemudian di pemerintahan Abu Bakar diutus Mu'adz, kemudian dipindah tugaskan ke daerah Syam. Ya. Famata biha, dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di Syam. Ini kemarin telah kita ceritakan meninggalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di Syam, di Ta'un Syam, ya, di masa wabah yang tersebar di Syam, yaitu wabah Ta'un, ya. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, min fadail Mu'adz, di antara keutamaan Mu'adz jelas di sini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus dia kepada penduduk Yaman, ya, memilihnya dan mengutusnya untuk menjadi muballigh, orang yang menyampaikan ajaran Nabi kepada para penduduk Yaman, mufaqihan mualliman, orang yang mendidik, ya, agama kepada penduduk Yaman, wa hakiman, bahkan sebagai hakim, yakni yang mengatur, okay, urusan-urusan para penduduk Yaman. Baik. Rasul berkata, sesungguhnya engkau mendatangi kaum ahli kitab, ya. Di situ maksudnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yakni bihil Yahud wan Nasara, yakni para kaum Yahudi dan Nasrani di Yaman begitu banyak, li'annahum kanu fil Yaman akthar, mereka lebih dominan di Yaman, bahkan jumlahnya min musyriki al-Arab au aghlab, ya, daripada para kaum musyrikin Arab sendiri, ya. Wa inna man nabbah ala hadza liyatahayya limunadharatihim. Rasul memberikan poin tersebut, menekankan poin tersebut terlebih dahulu kepada Mu'adz, supaya Mu'adz mempersiapkan diri untuk menghadapi, kaum Yahudi dan Nasrani, ya, untuk bermunadharah, untuk berdiskusi dengan mereka. Al-Hafiz berkata, "Katawti'ah lil wasiyah liyajma' himmatahu 'alaiha." Yani sebagai, yani Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya persiapan lah. Tawti'ah lil wasiyah, yakni memberikan kepadanya peringatan agar ia mempersiapkan diri untuk mengumpulkan seluruh kesiapannya menghadapi dan menjalankan tugasnya tersebut. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah." Di sanad lain, ila ayyuhidullah. Maka agar hal pertama yang kau serukan mereka kepadanya adalah agar mereka bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Di sanad lain, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. yakni perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz di sini radhiyallahu anhu agar mendidikkan, awal pertama yang dididikkan kepada penduduk Yaman adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dengan seluruh makna, hakikat dan kemudian konsekuensi-konsekuensinya. Bukan hanya dituntut mereka untuk mengucapkan syahadat, maksudnya begitu, bukan, ya. Ya. Wa asyara al-musannif bi dzikri hadhi. Nah, al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dengan menyebutkan hadis ini, ia menunjukkan ila at-tanbih ala makna syahadat an la ilaha illallah. Fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadah wa nafyu ibadat ma siwah. Di sini al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan adanya sanad lain yang mengatakan ila ayn yuwahhidullah, agar jadilah hal yang pertama kali kau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Di sini sengaja Imam rahimahullah memilih dan memasukkan adanya riwayat demikian untuk memberikan penekanan makna syahadat la ilaha illallah. Sesungguhnya maknanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, dan dinafikan segala bentuk ibadah yang lain kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dalam riwayat lain lebih spesifik lagi, Rasul berkata, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah."
Maka agar jadilah hal yang pertama kali kau serukan mereka kepadanya adalah agar mereka menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Wadzalika huwal kufru bittaghut. Maknanya adalah agar mereka meninggalkan semua bentuk taghut dan hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taghut di sini maksudnya adalah kullu ma yu'bad min dunillah, segala hal yang akhirnya diibadahi oleh para manusia dengan dengan bentuk-bentuk ibadah yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya agar mereka beribadah kepada Allah adalah maksudnya agar mereka kafir kepada tauhid wal iman billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut, barang siapa yang berpaling dan mengingkari semua bentuk penghambaan diri kepada hal lain selain Allah. Wa yu'min billah, dan kemudian ia beriman kepada Allah, maka dengan itu ia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang teguh. Ia telah berpegang kepada tali Allah yang teguh. Lam fisama laha, yang tiada putusnya, yakni telah berpegang teguh kepada nilai inti ajaran Islam, yaitu tauhid. Ya. Jadi konsekuensi dari beribadah kepada Allah, sebenarnya orang dulu tanpa disebutkan, mereka tahu artinya mereka beribadah dan bersyahadat bahwa la ilaha illallah, artinya adalah mereka udah nggak boleh lagi beribadah dan mengkeramatkan hal-hal lain yang selama ini mereka keramatkan dan mereka agungkan, mereka ibadahin selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh itu diiringkan, karena diantara makna konsekuensi dari la ilaha illallah itu, ini yang difahami oleh para kaum musyrikin. Mereka menerima Allah adalah Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, mengatur rizki dan lain-lain, itu sisi rububiyahnya terima. Tapi ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka menolak itu, kalaupun mereka meyakini bahwa Allah yang di rububiyahnya mereka meyakini kan. Karena mereka faham konsekuensi la ilaha illallah, artinya mereka kalaupun meyakini Allah demikian, berarti mereka mesti menafikan sesembahan-sesembahan, kekeramatan-kekeramatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini diajarkan turun-temurun pada mereka banyak. Ya. Nah, nilai ini, pemahaman ini tidak ada pada banyaknya para kaum muslimin umumnya di era ini, sehingga lidah mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi masih saja mereka mengkeramatkan dan kemudian menghaturkan banyak bentuk penghambaan diri kepada hal lain selain Allah, dan mereka kira ini tidak berlanggaran dengan la ilaha illallah yang telah mereka ikrarkan. Tuh, itu. Orang dulu mah paham. Dikata la ilaha illallah itu artinya begitu. Makanya mereka memerangi itu dulu, kaum musyrikin Arab. Kalaupun mereka memahami dan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur rezeki, menjadikan semua alam itu ada pada mereka. Itu fitrah pada mereka ada. Tauhid rububiyah. Ya. Wal urwah al-wuthqa, dan yang dimaksud dengan al-urwah al-wuthqa hiya la ilaha illallah, maksudnya adalah tauhid la ilaha illallah, yakni terrealisasikanlah seseorang la ilaha illallahnya pada dirinya, bukan hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan, menghidupkan, mengatur rezeki, mematikan, mengatur hujan, mengatur panas, menggantikan siang dan malam, dan mengatur alam semesta ini. Dia beriman kepada Allah di sisi itu. Tapi belum terrealisasikan makna la ilaha illallah sebelum diiringi juga keimanan itu dengan menafikan hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari ayat tersebut ada dua makna. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tuh. Dia beriman kepada Allah dan kemudian kufur kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meyakini Allah sebagai Tuhan saja nggak cukup. Dia mesti menegaskan pengingkarannya dan penafiannya kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illallah, itu ada nafi dan itsbat, ya. Nah, dibilang al-urwah al-wuthqa adalah la ilaha illallah, yakni unsur yang memenuhi kalimat tauhid. Di situ terdapat nafi
terdapat isbat. Nafinya adalah faman yakfur bitaghut. Nah, itu nafinya. Isbatnya adalah yu'min billah, tuh, dan beriman kepada Allah. Tuh. Dua unsur itu terpenuhi, maka telah faqad istamsaka bil urwahil wuthqa. Maka dengan itu ia telah berpegang kepada tali yang teguh. No. Yani dengan itu ia telah memenuhi makna la ilaha illallah. Dan di riwayat Imam Bukhari rahimahullah faqal ud'uhum ila syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Di riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, serulah mereka kepada la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu la budda fi syahadat an la ilaha illallah min sab'ah syurut. Ya. Syekh Abdurrahman kemudian menyebutkan 7 nilai yang merupakan sebuah keniscayaan untuk terpenuhinya makna la ilaha illallah pada diri seorang hamba. Oke? Untuk terpenuhinya tuntutan dari kalimat la ilaha illallah pada diri seorang hamba harus memenuhi 7 nilai ini, gitu. Ya? Di antaranya la tanfaqa ilaha illa bijtima'iha. Yang dimana akhirnya tidak bermanfaatlah seseorang bilang la ilaha illallah, tidak bermanfaat baginya kecuali dia mengumpulkan 7 hal ini pada dirinya. Ya. Ahaduha, yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Keilmuan yang bertentangan atau yang menafikan bentuk kejahilan. Ya. Yang dia mesti memahami dulu makna la ilaha illallah. Ya. Dia mesti memahami itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmunya nih. Sehingga dia mengucapkan hal tersebut emang berangkat dari ilmunya, bukan karena kejahilan dan hanya ikut orang ketika mengatakan hal tersebut. Ya. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Harus ada keyakinan yang menafikan nilai keraguan. Nah, kalimat la ilaha illallah tersebut jadi benaran bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila memang berangkat dari keyakinan si orang yang mengucapkannya. Tidak ada keraguan sama sekali pada dirinya bahwa memang tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah tapi di dalam dirinya masih ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia masih ada kadar keyakinan bahwasanya ada hal lain yang hak untuk diibadahi juga selain Allah Subhanahu wa taala, maka la ilaha illallahnya itu tidak bermanfaat baginya. Maksudnya begitu. Al-thalith, al-qabul al-munafi lirradd. Harus berangkat dari nerimo. Al-qabul yakni nerimo. Berangkat dari penerimaan diri benar-benar akan hakikat perkara tersebut. Ya, sama sekali dia tidak mengingkari nilai itu. Bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-inqiyad al-munafi litark. Ya. Al-inqiyad yakni mengikuti atau mentaati yang bertentangan dengan membangkang atau meninggalkan. Ya. Yakni dari konsekuensi la ilaha illallah tersebut, artinya dia mesti memenuhi konsekuensinya. Ya, nilai tersebut bahwa dia harus meninggalkan hal-hal lain yang diibadahi oleh para manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirk. Harus berangkat juga dari keikhlasan. yakni dia memilih dan dia mengucapkan la ilaha illallah, memang harus berangkat dari keinginan hatinya bahwa dengan itu dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dengan itu kemudian al-ikhlas juga maknanya adalah dia memurnikan seluruh bentuk ibadahnya setelah la ilaha illallah. Tidak ada sedikit pun kadar ibadah yang dia berikan kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ikhlas kan itu, ingat gak? Ngepol, totalitas hanya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian as-sadis, yang keenam, as-sidq, berangkat dari ketulusan, al-munafi lil kadzib, ya, yang bertentangan dengan nilai kedustaan atau kebohongan. yakni ketulusan orang-orang yang beriman memang mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang bertentangan dengan syahadatnya para kaum munafikin yang hakikatnya mereka nggak tulus bersaksi bahwa la ilaha illallah, bahwa Muhammad Rasulullah, mereka nggak tulus, ya, nggak jujur, nggak jujur, ya. As-sabi', yang ketujuh, al-mahabbah al-munafiyah li'adamiha. Tuh, berangkat dari kecintaan. Cinta adalah jalan utama dari jalan yang ditempuh oleh seorang hamba di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta ini seolah-olah jalan, ya, yang membedakan antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ikhtiyari dengan hamba Allah intirari adalah cinta. Oke? yakni semuanya hakikatnya makhluk ini adalah hamba Allah. Cuma di antara mereka ada yang terima, ada yang nggak terima. Yang terima dengan nggak terima ini bedanya apa? Yang terima bahwa mereka hamba Allah, mereka menghambakan dirinya kepada Allah, emang berangkat dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang akhirnya dipaksa, adapun mereka yang akhirnya memilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi satu-satu hal yang diibadahi, tapi tidak berangkat dari cinta, hakikatnya mereka seolah-olah memang memilih hal tersebut berangkat karena emang nggak punya kuasa untuk melawan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak mau emang mesti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta, ya, cinta ini ntar ada di dunia dan ada di akhirat. Okay? Ibnu Taimiyah rahimahullah menggambarkan cinta ini adalah jalan bagi orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ngomongin tasawuf benar, tasawuf yang benar, oke? Okay? Jalan mahabbah, okay, adalah bagaikan jalanan yang dijalani atau dititi oleh seseorang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah ini berlaku di dunia dan di akhirat. Kemudian ada roja dan khauf, sisi harap dan takut. Nah, roja dan khauf ini bagaikan sayap yang apabila salah satunya patah atau nggak seimbang, maka nyusruklah, gitu maksudnya, maka terjatuhlah seorang hamba. Keduanya mesti seimbang, roja dan khauf, berjalan di atas jalan mahabbah. Nah, mahabbah ini bertahan, sustain, baik di dunia atau di akhirat. Tapi roja dan khauf hanya di dunia, enggak di akhirat. Ya, kalau gambaran Ibnu Taimiyah tentang mahabbah demikian, yaitu jalan yang ditempuh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah juga bedanya Islam dengan istislam. Itulah bedanya Islam dengan istislam. Islam ini berserah diri, okay? Dan berangkat dari cinta emang, untuk berserah diri kepada sesuatu yang kita berserah diri kepadanya. Iya gak? Berbeda dengan istislam, nyerah. Berserah diri dengan nyerah itu beda. Nyerah emang karena they got no power left. Mereka nggak memiliki lagi kekuatan untuk melawan. Akhirnya mereka menyerah. Bukan berangkat dari keridhaan dan cinta, tapi karena keterpaksaan, karena kondisi yang ada. Ya, itu bedanya surrender dengan submit. Makanya masuk Islam nih, submission, submit, ya, bukan surrender, bukan menyerah, tapi berserah. Ya. Wa fihi dalil ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillah wahdahu la syarika lah wa tarku ibadat ma siwa huwa awwalu wajib. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya tauhid yang merupakan mengikhlaskan seluruh bentuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya, dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah awal kewajiban. Tuh, di dalam hadis ini terdapat dalil itu. Okay.
Bentar, ikhwati rahimakumullah, nilai 7 syarat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah, ini yang apabila terpenuhi maka nilai syahadat yang ada pada diri, nilai keimanan yang ada pada diri seorang hamba insya Allah ideal insya Allah. Oke? Namun katakanlah seseorang dia bersyahadat namun masih belum memenuhi 7 syarat ini. Tidak maknanya kita tolak syahadatnya dan kita katakan dia kafir. Enggak begitu ya. Enggak begitu ya. Ini jadi ideal niat seseorang, keislaman seseorang. yakni dia berislamnya berangkat dari keimanan di dalam hatinya. Adapun mereka yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi masih belum berangkat dari keyakinannya. Belum berangkat dari penerimaannya, oke? Maka mereka kita terhitung muslim secara zahir tapi tidak berangkat dari keimanan batinnya, dan kita menghukumi orang hanya zahirnya. Awas. Batinnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kau jadikan 7 ini adalah syarat sah diterimanya keislaman seseorang. Enggak mesti begitu. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya berislam karena ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian berangkat dari situ, kemudian hasuna islamu, keislamannya jadi semakin baik dan baik, kemudian jadi berjasa bagi kaum muslim. Berapa banyak orang yang berislam mungkin hanya karena pernikahan, ya kan? Hanya dia karena mau menikahi seseorang, akhirnya mau dia mesti Islam. Tapi dengan itu akhirnya berkembang dan Allah jadikan jalan hidayah dan akhirnya jadi baik keislamannya, ya kan? Itu nggak menutup kemungkinan, ya. Oke, di hadis ini terdapat nilai terdapat sebuah dalil bahwasanya tauhid adalah kewajiban utama, yang harus paling ditekankan oleh para dai, Awal wajib. Demikian Rasulullah, utusan dari utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk menekankan nilai tauhid, kan? Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tuh, ini juklak, job desk semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Perpanjangan tangan para nabi dan rasul, yaitu para ulama, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mereka membawakan tugas yang sama, membawakan juklak yang sama. Ya, awal kewajiban untuk kau tegaskan dan kau didikan kepada mereka yang berada di bawah kuasamu adalah nilai tauhid. Maknanya demikian. Ya. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh kaum tersebut, semua nabi dan rasul diutus kepada kaum yang memiliki masalah berbeda-beda kok. Di antara mereka ada yang punya masalah ekonomi, di antara mereka ada yang punya masalah moral, di antara mereka ada yang punya masalah penyimpangan seksual. Iya enggak? Makan jeruk jal. Iya enggak? Tekokak. Makan tekokak. Ya, di antara mereka ada yang punya masalah ekonomi, di antara mereka ada yang punya masalah kesehatan, wabah yang merajalela, tuh sakit yang nggak bisa dihandle, tuh. Di antara mereka ada yang punya masalah sihir-sihir dan penguasa yang sangat zalim dan itu lihat. Semua kaum punya permasalahan masing-masing nggak? Iya nggak? Tapi tiap nabi dan rasul yang diutus, tugasnya sama nggak tetap? Karena hakikatnya solusi bagi seluruh permasalahan, apapun yang dihadapi kaum tersebut, mau ekonomi, mau moral, mau kesehatan, mau apapun itu, adalah tauhid. Nilai tauhid. Itu awal solusinya. Itu awal kunci solusi bagi seluruh permasalahan yang ada. Dengan itu Allah datangkan solusi-solusi bagi umat tersebut. Nah, susah sebuah kaum berpaling dari kunci yang memperbaiki kaum terdahulu. Karena harus kunci yang sama yang memperbaiki kaum yang terkini, gitu loh. Dari situ Al-Imam Malik rahimahullah berkata, ma saluhat akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah akhir umat ini akan dapat jadi benar kecuali dengan hal yang sama yang membenarkan kaum yang terdahulu, umat yang terdahulu.
Tidaklah umat akhir umat ini, yakni umat yang sekarang ini akan dapat dibenahin, kecuali kunci yang sama yang membenahi umat yang terdahulu. Yani umat yang terdahulu jadi benar, jadi keren, jadi proper, jadi ideal, bahkan jadi kaum yang kemudian menggetarkan dunia, menggetarkan kutub timur dan barat. Itu dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Maka kunci itu juga kalau mau kita ibaratkan tauhid ini kunci. Nah kunci ini juga, hanya kunci ini juga yang dapat memperbaiki umat yang terkini dengan tauhid. From zero to hero ini Rasul SAW pemimpinnya. Dari lemah, ditindas, dilempari kotoran dan lain-lain. Menjadi apa? Menjadi pemimpin sebuah negara besar, menjadi patokan idealnya peradaban dunia. Sehingga jadi istilah negeri madani. Peradaban madani. Iya gak? Jadi patokan ideal keadilan peradaban di dunia dan menggetarkan kutub timur dan barat hanya dalam waktu kurang dari 25 tahun. Kurang dari 25 tahun. Luar biasa nggak nih perkembangan? 25 tahun umur yang panjang buat umur individu. Tapi buat sebuah umat dari zero, bahkan dari minus, sampai jadi hero 25 tahun. Luar biasa gak? Luar biasa, kesuksesan yang gak pernah ada di umat lain. 25 tahun nih. Iya gak? Yang kekuatan mereka menggetarkan dunia, menggetarkan kutub-kutub kekuatan dunia, Romawi dan Persia, bahkan tumbang mereka sampai ke akar-akarnya. Kaum yang diremehkan, kaum yang nggak minat para Romawi dan Persia untuk mencaplok ke situ, ngapain? Nggak ada apa-apa. Iya kan? Tapi menjadi kaum yang luar biasa, menggetarkan dunia, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kuncinya, itu mesti ada kuncinya, ada kuncinya. Nah kunci yang itu juga yang bisa memperbaiki umat. Selama kita masih berpaling dari kunci itu dan merasa bahwa perbaikan negeri kita ini harus berangkat dari perbaikan kesehatan. Perbaikan negara kita ini harus berangkat dari perbaikan ekonomi. Perbaikan negara kita ini harus berangkat dari perbaikan pendidikan. Perbaikan itu. Selama masih kita berkeras kepala dan berpaling dari kewajiban untuk perbaikan tauhid, ya hanya sebatas itu perbaikan yang terjadi. Nggak bisa kita memperbaiki umat secara keseluruhan. Hakikatnya kewajiban ini diajarkan juga di sini adalah kewajiban kepada para orang-orang yang Allah takdirkan kepada mereka kuasa. Apapun yang kau hadapi pada kaum yang berada di bawah kuasamu, maka jadilah hal pertama yang kau perbaiki pada mereka. Katakan pada mereka ada maksiat, katakan pada mereka ada kezaliman, katakan pada mereka ada kerusakan, katakan banyak masalah pada mereka, tapi hal pertama yang harus kau perbaiki pada mereka adalah agar kau tekankan pada mereka nilai-nilai tauhid. Tekankan pada mereka nilai-nilai tauhid. Dengan itu Allah akan datangkan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan yang lain tuh ngikut seiring dengan tauhidnya beres. Ya, ini hakikatnya adalah kunci dan solusi bagi semua negeri. Ya, itu adalah awwalu wajib. Walihada kan awal ma da'at ilaihi ar-rusul alaihimussalam, maka dari situlah nilai pertama yang diserukan oleh para utusan Allah alaihimussalam, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, agar kalian bersemua beribadah hanya kepada Allah, sungguh tak ada Tuhan lain bagi kalian kecuali hanya Allah. Wa qaulu Nuh, dan demikian juga ucapan Nuh alaihissalam, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ma'na la ilaha illallah mutabaqah. Dari itu semua terkandung atau tercakup makna tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.